Gue pikir performance-nya bakalan sama kayak guard GD3 karena kan setup outsole sama midsole-nya itu sama, cuma uppernya doang yang diganti. Kalau GD3 itu high cut, kalau GD4 ini jadi low cut. Tapi ternyata beda guys. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fredly Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu basket Guard GD4. Kita mulai dari traction, dan ini merupakan part yang menjadi pembeda yang paling signifikan kalau dibandingkan sama sepatu seri sebelumnya, yaitu Guard GD3. Kalau di indoor mungkin abas kalian nggak bakal berasa bedanya. Kalau di indoor ini bener-bener ngegrip, bahkan level ngegripnya bisa dibilang almost perfect. Semua manuver gue tercover dengan baik, mau itu lateral movement, linear movement, sampai spin move segala macem, sama sekali nggak ada masalah. Bahkan gue berasa ketika gue melakukan berbagai manuver pakai sepatu ini, tractionnya tuh membantu gue untuk bikin manuver gue jadi lebih tajam dan lebih cepat. Udah gitu bahan rubber outsole-nya squeaky pula, berisik banget. Wah, berasa asik banget deh kalau pakai sepatu ini di lapangan indoor. Tapi begitu gue bawa ke lapangan outdoor, khususnya yang berdebu, ternyata kinerja tractionnya tidak sebaik Guard GD3. Gue inget banget kalau Guard GD3 waktu itu gue pakai di lapangan outdoor yang berdebu sekalipun masih bisa ngegrip dengan baik. Kalau yang Guard GD4 ini ternyata slip-slipnya cukup parah guys. Bahkan gue udah coba nge-wipe off outsole-nya beberapa kali dan efeknya sebentar banget sih, paling kayak cuma ngegrip sebentar, tapi begitu udah mulai ketempelan debu lagi langsung remnya blong. Cukup bikin kaki capek kalau pakai sepatu ini di lapangan outdoor yang permukaannya licin, halus gitu terus berdebu. Tapi kalau abas kalian mainin sepatu ini di lapangan outdoor yang permukaannya kasar gitu ya, kayak aspal gitu terus nggak begitu berdebu, well, ini sih masih bisa perform dengan baik sih. Nah, kok bisa kinerja tractionnya beda kayak gitu? Padahal setup outsole-nya, terus bentuk tractionnya juga sama kayak GD3. Kemungkinan disebabkan karena bahan rubber outsole-nya. Kalau yang di GD3 itu kan pakai kayak translucent rubber gitu ya, warna putih susu gitu, tapi masih transparan gitu kan ya. Kalau yang di GD4 ini pakai bahan solid rubber. Jadi kemungkinan bahan solid rubber yang diberikan memang tidak sebagus si bahan translucent rubber yang dipakai di GD3 kemarin. Dari segi durability-nya juga kelihatannya yang di GD4 ini tidak seawet bahan rubber outsole yang ada di GD3, karena yang GD4 ini setelah beberapa kali pemakaian indoor dan outdoor, kelihatan nih traction pattern-nya tuh ada yang mulai terkikis gitu, bahkan kelihatan ada yang coel-coel dikit nih. Meskipun kalau gue dorong-dorong traction pattern-nya ya masih pada keras-keras sih dan masih pada dalam-dalam. Tapi kalau gue lihat traction pattern yang di high wear areanya itu yang udah mulai terkikis, ya bisa gue simpulkan ini tidak akan sedurable Guard GD3. Kemudian kalau untuk heel to toe transition-nya ini termasuk kurang smooth. Kalau ini sih sama kayak GD3, memang kurang smooth. Karena yang dibikin rounded tuh cuma bagian heel-nya doang, sedangkan bagian forefoot-nya ini rounded-nya dikit banget gitu, melengkungnya dikit banget. Terus bagian tengah-tengahnya ini berasa flat banget. Kemungkinan juga disebabkan karena setup outsole-nya yang terpisah dari midsole kan ini, dan juga TPU caging yang dipakai di midsole-nya ini cukup banyak, jadi bikin sepatu ini agak susah ngeflex ya. Heel to toe transition-nya kurang mendukung buat ngegas, jadi ketika kita kayak mau lari cepet gitu berasa outsole-nya tuh ngeplak-ngeplak lantai gitu lah, kurang smooth sih. Next untuk cushion-nya, ini sih enak, nggak ada bedanya sama GD3. Cushionnya berasa bouncy, dari awal penggunaan juga udah langsung enak, nggak perlu waktu break in. Cushion di bagian heel berasa lebih tebal, terus semakin menipis ke bagian forefoot. Perasaan jinjit masih agak berasa, tapi udah nggak separah yang GD3.
Court feel-nya juga masih dapat, kaki itu masih berasa dekat dengan tanah, jadi buat main gocek-gocek sebenarnya masih cocok, apalagi cushioning-nya juga termasuk yang responsif kan ya. Cuma yang bikin kurang ya heel to toe transition-nya tadi aja kurang smooth. Kemudian kalau untuk impact protection-nya menurut gua ini oke banget sih impact protection-nya. Kalau abas kalian cari sepatu basket yang pentingin impact protection dan harganya cuma 500 ribuan, well, ini salah satu pilihan yang baik. Next, untuk materialnya, uppernya sih memang jadi berasa lebih kokoh dengan adanya permainan bahan rubber yang ditempel-tempel ini ke material uppernya. Tapi sebenarnya feels-nya di kaki sih mirip-mirip GD3 sih, nggak berasa perbedaannya. Feels-nya tetap berasa plasticky gitu. Butuh sedikit waktu break in di awal penggunaan, kurang nyaman karena kan emang berasa plasticky gitu, jadi ketika kita bergerak tuh masih kayak ada yang berasa kaku-kaku gitu loh. Well, tapi waktu break in-nya juga nggak lama, paling cuma pakai 1-2 game gitu, terus game ketiga keempatnya itu udah berasa lebih lentur lah. Termasuk kurang breathable, agak berasa gerah kalau dipakai di cuaca yang panas atau dipakai dalam jangka waktu yang kelamaan. Terus kalau untuk material talinya enak, aman, cukup ikat satu kali, nggak pernah lepas-lepas. Untuk padding lidahnya juga ya cukupan lah ya. Kalau ngencengin ikatan tali sepatu yang paling atas itu nggak berasa ngeganjel di pergelangan kaki depan. Kemudian untuk padded collarnya sebenarnya gue cukup yakin ini padded collarnya sama aja sama yang GD3, tapi karena sepatu ini dibikin low cut ya, jadinya ada masalah heel slip karena memang padding yang di bagian heelnya kayak kurang apa ya, kurang padat, kurang tebel gitu. Jadi ada sedikit masalah heel slip, tapi memang nggak yang sampai mengganggu banget sih. Lanjut ke fitnya, abas kalian bisa ambil true to size, samain aja sama sizing sepatu basket guard GD3 kali ya. Gue nggak bisa bilang kayak sepatu basket guard yang sebelumnya karena setahu gue sizing yang pas guard GD1 sama GD2 tuh agak beda tuh sama GD3. Kalau di GD3 itu udah true to size, sama persis kayak sizingnya Nike gitu. Gue biasa pakai Nike 43 dan di guard ini pun gue pakai size 43. Cukup nyaman, ada sisa ruangan di ujung toe, nggak terlalu banyak sih ya, paling kayak cuma setengah senti gitu. Tapi memang gue berasa sepatu ini tuh agak narrow gitu ya, agak runcing, jadi bagian kelingking gue tuh berasa kayak mentok-mentok ke upper materialnya, dan kalau pakainya dalam jangka waktu yang lama ya kelingkingnya berasa cukup tersiksa sih. Kemudian bagian atas toe box-nya itu berasa agak bubbly ya, karena kan memang materialnya yang berasa plastiki ini ditambah lagi dengan adanya tempelan-tempelan bahan rubber ini. Kalau samping kanan kirinya sih oke, udah pas. Nah, buat yang kaki lebar mesti hati-hati tuh. Apakah kelingkingnya bakalan berasa lebih tersiksa daripada yang normal foot? Well, sebenarnya sih lebih aman nyobain dulu ya kalau yang buat kaki lebar, karena gue bener-bener nggak punya gambaran tuh mesti upsize apa enggak. Tapi ya setidaknya upsize kemungkinan lebih aman sih ya. Terus kalau berasa longgar gitu, banyak ruangan, ya diakalin pakai double socks lah. Kemudian untuk lockdownnya cukup standar, nothing special. Ini kan traditional punch hole aja lacing sistemnya. Kalau gue kencengin ikatan tali sepatunya pun nggak berasa terlalu dipeluk sekitaran midfoot gue. Ditambah lagi ada masalah heel slip sedikit kan tadi di bagian belakangnya. Cuma ya nggak sampai yang jelek juga, nggak yang sampai kakinya tuh di dalam sepatu ini kemana-mana gitu. Ya standar lah. Terakhir untuk supportnya, nah part ini sih sama banget sama guard GD3. Sebenarnya sepatu ini bisa dibilang supportnya udah komplit lah, udah proper banget. Support bagian depan itu ada overlap outsole, jadi kaki kita ketahan sama overlap outsole ini. Terus material uppernya juga memang suportif banget sih ya, berasa tebel dan nggak yang over kelenturan gitu. Support bagian samping itu udah ada TPU caging yang di bagian midsole ini, dan itu menjalar naik sampai ke upper materialnya sedikit gitu ya.
upper materialnya juga lagi-lagi suportif, berasa tebel gitu, dan ditambah lagi adanya outrigger yang bikin sepatu ini jadi stabil. Udah gitu base-nya sepatu ini juga termasuk lebar, jadi enak banget lah ketika mendarat habis lompat atau melakukan berbagai manuver, itu kaki kita bisa menapak dengan baik. Untuk support bagian belakang ada internal TPU heel counter, kerasnya, ketinggiannya, lebarnya menurut gue udah cukup. Di bagian luarnya juga diperkuat lagi oleh material rubber gitu. Dan torsional supportnya juga udah memadai menurut gue, meskipun gue yakin ini nggak ada shank plate-nya, masih bisa ditekuk sebenarnya, tapi cukup sulit buat dipelintir-pelintir karena si setup outsole-nya yang terpisah dari midsole ini. Terus juga ada TPU caging ini kan ya, yang banyak banget di bagian midsole-nya, jadi ya memang sepatu ini nggak gampang ke twisted gitu, nggak gampang kepelintir. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket Guard GD4 ini. Dengan harga 500 ribuan menurut gue sih ya worth it aja lah ya. 500 ribu udah dapat sepatu basket yang proper kayak gini. Nah, pasti abas kalian nungguin kan ini sepatunya bakal di giveaway apa enggak. Sebenarnya sih bakal di giveaway, tapi nanti ya tunggu subscriber gue nyampe 20.000 subscriber. Makanya buruan kasih tahu teman-temannya, ayo bantuin channel ini untuk berkembang. Subscribe sampai 20.000. Nanti gue akan giveaway gila-gilaan tuh pas lagi mencapai 20.000 subscriber. Buat abas kalian yang pengen kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video ini, cek aja di situ. Thank you banget udah nonton video ini, jangan lupa support gue terus dengan subscribe YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Ferdi Brainwash, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.